الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء المدين وجميع أولئك المشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها أينما كانوا وحالت أرواحهم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي والشيخ محمد نواوي الجاوي بن عمر الجاوي البنداني وجميع شيخنا ومنافذين وصلحاء هذه البلدة ومن عبد الله في هذا المسجد سابقا ولاحقا أن الله سبحانه وتعالى يتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله يرزقهم الفتوح والبنوة والرسوخ وأسرار الذروة والنسوء وأن الله يرزقهم من النافع والعمل ويحفظنا من الزي والزلج وطول أعمارنا في الصحة والعافية واختمنا بالحسن والراضي أن على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة نوينا كما نوى أصلافنا ورجلنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نيات ما عملنا في عمله ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala innahu kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim qala wa tas'adul hafadhatu bi'amalil 'abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyam min sadaqatin wa siyamin wa salatin qad a'jabal hafadhah wa yujawizuna bihi ila samai thalithah fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha qifu wadribu bihadzal amali wajha sahibih ana malakul kibri amarani rabbi alla ad'ama lahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim ila akhir ma qala al-Imam Al-Ghazali fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi rawa Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Para rawuh, para hadirin ugi para hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang mugi paringi dening Gusti Allah sehat, afiat, paringi istiqomah anggen kala panjenengan ibadah marek dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lan thalabul ilm kagem pembekalan kawula panjenengan. Wingi sampun dipun jelasaken nggih tentang bagaimana cerita yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika dimintai untuk menceritakan hadis Nabi SAW dari Kanjeng Nabi kepada beliau sampai memantik kerinduan yang ada di dalam hati beliau, nangis. Setelah itu kemudian beliau diam dan menyebutkan daripada kisah ini yang kemudian dihadirkan oleh Imam Ghazali untuk agar supaya kita dapat memetik sebuah hikmah bahwa
amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita itu pada akhirnya nanti akan dibawa oleh malaikatipun Gusti Allah ingkang namine disifati dengan al-hafadhah, malaikat hafadhah. Nah, para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang al-hafadhah menika niku memang dipun sebutaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhatan. Nah niki hafadhah dari kata itu. Hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dados malaikat hafadhah niku para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menika adalah bagian dari malaikat-malaikatipun Gusti Allah. Kathah malaikatipun Gusti Allah menika. Ada malaikat yang namanya Hamalatul Arsy. Jadi tidak disebutkan nama secara spesifik, nama itu siapa mboten. Tapi banyak penamaan dari malaikat itu disimpulkan dari tugasnya. Hamalatul Arsy artinya apa? Yang memangku arsy. Kemudian ada malaikat-malaikat yang kemudian mengelilingi arsy. Juga ada malaikat yang namanya ruhaniyun. Ada malaikat karubiyun. Ada malaikat safarah. Ini yang biasa kita kenal, malaikat safarah itu malaikat-malaikat penghubung antara Allah dengan para nabinya dan hamba-hamba yang saleh. Menyampaikan risalah saking Gusti Allah, semisal wahyu, ilham, kemudian ru'yah salihah atau ru'yah shadiqah, mimpi yang bagus, kemudian juga atau perantara Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan daripada jejak-jejak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mengatakan safarah ini di antara mereka ini, jadi safarah ini ada 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, Israel, ya berapa tadi? 3 berarti nggih. Jibril, empat, Mikail satu lagi, Mikail. Jibril, Mikail, Israfil sama Israel. Nah, ini masuk kepada kategori apa? Safarah. Nah, kemudian ada yang namanya malaikat hafadhah yang disebutkan dalam riwayat menika. Di antara ulama mengatakan dulu pernah meriwayatkan Sayyidina Utsman, diriwayatkan saking Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika beliau Sayyidina Utsman bin Affan niku tangklet nggih dateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ada berapakah malaikat yang menyertai manusia, yang mendampingi manusia. Dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam riwayat ini itu ada 20 malaikat. Satu malaikat di sebelah kanan kata Kanjeng Nabi, terus niki memimpin malaikat yang ada di sebelah kiri. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi datang Sayyidina Utsman, jika engkau wahai Utsman berbuat kebaikan, malaikat di sebelah kananmu itu yang mencatatnya 10. Tapi kemudian jika engkau itu berbuat keburukan, maka malaikat sebelah kiri berkata kepada malaikat sebelah kanannya, napa niki tak tulis mawon.
Dawuhipun malaikat ingkang sebelah kanan, sisik entenana dhisik. Sampai enteni sampai 7 jam. 7 jam barangkali orang ini bertobat. Ya. Tapi kalau sudah melewati waktu tersebut kok enggak bertobat, maka tulis. Nah, dan itu pun ditulis satu, mboten dipun tulis napa? 10 kados ketika kebaikan ini termasuk rahmatipun Gusti Allah datang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat yang sebelah kanan niku dikenal sebagai raqib. Yang sebelah kiri dikenal sebagai atid. Makanya ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Nah, tapi ulama niki juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan loh, raqib atid itu bukan 2 malaikat. Tapi itu penyebutan tugas. Raqib itu artinya yang mengawasi, atid itu yang melazimi, yang tidak pernah absen gitu. Jadi itu tidak ada wawu atof yang mengatakan bahwa ini 2 malaikat yang berbeda. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, 2 malaikat lagi ada di hadapanmu dan di belakangmu. 1 malaikat itu memegang ubun-ubunmu wahai Utsman. Ketika kau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia yang akan mengangkatmu. Ketika engkau sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia akan merendahkanmu. Nah, 2 malaikat berada pada 2 bibirmu. Keduanya tidaklah sungguh-sungguh menjagamu kecuali saat engkau itu bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 malaikat lagi ada di mulutmu. Ya. Kemudian dia tidak akan membiarkan ular, serangga masuk ke dalam mulutmu. 2 malaikat lagi berada pada mata, di mana keduanya bernama Syuwaih. Sehingga jumlah malaikat pada setiap manusia itu ada 10 yang disebutkan tadi di setiap bagiannya. Niku hafadhah, malaikat penjaga, dan itu 10 niku wau ditugaskan di siang hari. Nah, kemudian ada 10 lagi di malam hari. Nah, maka dalam sehari semalam niku ada 20 per manusia. Niku dalam satu riwayat ngaten. Dan juga masih ada lagi riwayat-riwayat yang lainnya. Ala kulli hal, malaikat hafadhah itu sebagai penyampai daripada amal-amal manusia tadi itu. Ya. Apakah raqib atid itu masuk dalam napa? Hafadhah? Kalau dari riwayat tadi mengatakan iya. Jadi sebenarnya niki namung tugas mawon dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat niku. Nah, dipun ceritaken dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang kemarin sudah dipun jelasaken bahwa malaikat niki, malaikat hafadhah niki menika akan membawa amalan-amalan. Malaikat ini diciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada malaikat-malaikat yang sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ada 7 malaikat
yang kemudian menjaga daripada setiap pintu-pintu daripada langit itu. Nah, akhirnya malaikat hafadhah ingkang jaga menungso niku wau dengan amalnya seorang yang dibawa dilaporkan, mulai dari min hini yusbih ila hini yumsi, mulai dari pagi sampai malam, dia itu bawa amalanipun kula panjenengan menungso niku bercahaya. Bercahaya, cahayane menika seperti cahaya matahari. Nah, ketika malaikat tersebut naik membawa amalan tersebut hingga sampai langit dunia, terus kemudian dia punya penganggapan bahwa amal itu amal yang baik, terus amalipun niku kathah. Dewi sampun dipun sebutaken niku nggih, bahwa dia itu zakathu wa kasrathu. Dia itu menganggap ini amalnya itu baik dan juga banyak. Tapi kemudian begitu sampai kepada langit ke pertama, berjumpa dengan malaikat yang menjaga pintu langit itu, kemudian berkatalah penjaga pintu langit niku teng malaikat hafadhah, idribu bihadzal amal wajha sahibi. Saniki sampen niku sampen lemparkan, ya, idribu bihadzal amal wajha sahibihi, sampai pukulkan amalan-amalan yang kamu bawa ini kepada wajahnya pengamalnya. Wa ana sahibul ghibah, dan aku adalah malaikat yang menjaga ghibah. Mengenai ghibah ini, amarani rabbi alla ada'a amala man ightaba an-nasu jawizuni ila ghairi. Ini malaikat mengatakan Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amalan orang yang menggunjing dapat melewati aku ini. Di stop. Artinya pintu-pintu niku wau ada malaikat-malaikatnya niku, terus kemudian ternyata membuka apa yang selama ini disembunyikan dan disangka dia itu punya amalan yang baik, dibuka oleh malaikat itu. Akhirnya kemudian thumma ta'til hafadatu bi amalin salihin min a'malil abdi lahu nur. Datanglah malaikat hafadhah itu dengan membawa amal soleh seorang hamba niku wau. Amalan tersebut itu dikatakan bercahaya, sehingga menika tuzakkihi wa tukatsiruhu. Dia menganggap ini adalah sesuatu yang baik, dan amalan itu adalah amalan yang banyak, hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah, sehingga sampailah dia ke langit yang kedua. Fayaqulu lahumul malak al-muwakkal biha. Kemudian ada malaikat di langit kedua berkata kepada hafadhah tadi, "Hei mandek sik, kifu wadribu bihadzal amal wajah sahibi." Pukulkanlah dengan amalan ini ke muka orang yang mengamalkannya. Innahu ara bi amalihi, innahu ara bi amalihi aradad dunya. Berhenti, pukulkan ini kepada orang yang mengamalkannya. Kenapa? Karena dia itu mengerjakannya karena tujuan dunia. Ana malakul fakhr. Aku adalah malaikat yang menjaga al-fakhr, sifat apa? Bangga diri. Amaroni rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi.
innahu kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim. Ya Allah, Allah merintahkan kepadaku agar aku ini tidak membiarkan amalan orang yang berbangga diri dapat melewati aku. Enggak bisa. Sesungguhnya dia itu adalah berbangga diri kepada manusia di majlis-majlis mereka. Nah, qala kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan lagi, wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi. Malaikat hafadhah naik bawa amalan hamba yang bercahaya tadi itu. Ya betahiju nuran, bercahaya dengan cahaya yang terang. Min sodaqatin, karena sebab apa? Cahaya niku berupa dari sedekahnya dia. Wa sholatin, dan dari sholatnya dia. Wa siyamin, dan dari puasanya dia. Dari berbagai macam amalan-amalan soleh niku. Qad a'jabal hafadhah, yang dimana ini sampai merasa takjub. Malaikat hafadhah niku sampai nggumun. Fayujawizuna bihi ila sama'i thalithah, dan melewati hingga kepada langit yang ketiga. Jadi niki cerita niki seorang hamba niki ada yang tersetop di langit 1, ada yang tersetop di langit 2, ada yang tersetop di langit 3. Semuanya itu menjaga, ada malaikat yang menjaga dari sifat-sifat tertentu. Lah begitu niki malaikat niki hafadhah niki beto amale tiyang ingkang soleh yang bercahaya dengan amal-amal solehnya niki, sampai gumun malaikat ini, wong kok soleh banget, tapi ternyata di langit ketiga, fayaqulu lahumul malaku muwakkal biha, malaikat di langit ketiga niku berkata kepada malaikat hafadhah sing beto amale kula panjenengan niku, kifu mandek sih, wadribu bihadzal amal wajah sahibih, pukulkanlah amal ini kepada wajah orang yang mengamalkan. Ana malakul kibr, aku adalah malaikat yang menjaga, spesialis malaikat yang mengawasi sing jenenge apa? Penyakit takabur. Amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku ini tidak membiarkan amalan orang yang sombong dapat melewati aku. Innahu kana yatakabbara 'alan nasi fi majalisihim. Kenapa kau harus berhenti? Karena orang yang kamu bawa amalannya ini adalah orang yang dia itu sombong kepada manusia di majlis-majlis mereka bersama dengan orang lain. Terus Nabi menceritakan lagi, wa tas'adul hafadhah, wa tas'adul hafadhatu, malaikat hafadhah, malaikat pembawa amal itu, dia itu naik bi amalil abdi, dengan membawa amalan hambanya. Yazhu kama yazhul kaukab ad-duri. Bahkan yang dibawa oleh malaikat hafadhah kali ini, amalanipun hamba niku yazhu niku artinya ayyadhi'u, dia itu mencorong bercahaya kama yazhul kaukabud duri, seperti bercahayanya mencorongi pun napa menika bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Walahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ah.
Fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibih wa dhahrahu wa batnah ana sahibul ujbi amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana idza amila amalan adkhala al ujba fihi. Sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan niki malaikat niki hafadzah niki naik membawa amalanipun seorang hamba sing kados lintang wau, terus kemudian lahu duri niku dawiyun, lahu dawiyun. Amalan tersebut niku kados memiliki suwanten. Dawi niku suara. Suara di sini dipun sebutaken ka hafifin nahal au hafifi janahit ta'ir, kados suara kepakan sayapnya tawon atau seperti kepakan daripada sayap-sayapnya burung atau seperti tiupan angin. Suarane niku wis pripun nggih? Mungkin bengung ngoten nggih. Min tasbihin, dari mana itu muncul suara? Karena tasbih. Wa sholatin, dan sholat dan puasa dan haji dan umroh. Sampai kemudian hafadzah niku beto niki kepada langit yang dari langit yang ketiga sampai kemudian ke langit yang keempat. Ke langit yang keempat. Nah, ke langit yang keempat ini, jadi langit-langit niku para rawuh niku wingi dipun sebutaken nggih bahwa langit yang pertama niku seperti napa misra'an min dhahab, kados memiliki gembok lan kunci saking napa emas. Maghalikuha min nur mafatihuha ismullahil azam nika lho sing dek wingi. Terus langit ingkang nomor kalih niku disebut namine niku adalah al-ma'un. Langit sing nomor kalih niku terbuat min hadid wa mararah baida. Pintunya niku dari besi dan juga dari marmer putih. Kemudian pintu langit yang ketiga itu min nuhas, saking tembogo. Wakila min hadid, sebagian pendapat ulama lagi mengatakan itu dari apa? Besi. Disebut wa yuqal laha harbut, namine niku haribut atau harabut. Nah, kemudian yang kelima, yang keempat, niki wau kan sampai ke langit yang keempat. Niku terbuat daripada nuhas, wakila min fiddah. Sebagian pendapat mengatakan pintu langit yang keempat menika adalah dari perak. Wa yuqal laha az-zahir, namine az-zahir. Penghuninya niku setiap pintu-pintu langit niku penghuninya niku selalu bertasbih, malaikat-malaikat niku dengan berbagai macam tasbih dalam riwayat. Kalau yang keempat ini
Wa tasbihu ahliha subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus kata. Makanya lek kula panjenengan mengucapkan tasbih sing model ngoten niku, man qalaha kataba kutiba lahu mithlu thawabihim, dipun catetaken kados pahalane mereka-mereka penjaga langit yang keempat. Fayaqulu lahum al-malakul muwakkal biha. Begitu sampai kepada langit yang keempat itu, maka malaikat teng langit keempat itu berkata kepada al-hafadhah, kifu mandeko dhisik, wadribu bihadzal amal wajah sahibih, pukulkanlah dengan amalan ini ke muka pelaku amal ini dan kepada punggungnya dan juga perutnya. Dhahrahu wa batnahu, ana sahibul ujub, aku ini adalah malaikat yang menjaga daripada ujub. Amarani Rabbi, menugaskan aku Tuhanku, alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairi, agar aku ini tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melewati aku ini. Nah, innahu kana idza amila amalan adkhalal ujuba fihi. Ini orang yang amalannya kamu bawa ini, dia itu adalah orang yang beramal, setiap amal di situ dia itu merasa takjub, bangga dengan amalannya yang dilakukannya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kembali, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan lagi, wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah, ila sama'il khamisah. Malaikat niku wau hafadhah beto amalane hamba. Amalanipun kula panjenengan dengan amalan-amalan jihad, haji, umroh, min jihadin wa hajjin wa umratin lahu dhau'un kadau'i syams, niki cahayane amalan niku saking luar biasane niku mencorong kados mencorongi matahari. Ka'annahul hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah, sampai kemudian napa menika melewati kepada langit yang kelima. Langit yang kelima. Ka'annahul arus al-mazfufah, niki seakan-akan dia itu adalah al-arus al-mazfufatu ila ahliha, seperti pengantin ya, yang dibawa pulang ke rumah suaminya. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha, kemudian malakul muwakkal, malaikat yang menjaga pintu kelima. Nah, kalau pintu kelima niki hiya min fiddatin, dari perak, wakila min dhahab, sebagian pendapat mengatakan itu dari emas, wa yuqal laha al masharah, namanya masharah. Sampun dibeto, disetop oleh penjaga pintu kelima tadi itu. Kifu mandeko, berhentilah, wadribu bihadzal amal wajha sahibih, pukulkanlah dengan amal ini kepada wajahnya orang yang mengamalkannya. Wahmiluhu ala atikihi,
Kemudian campakkan di atas tengkuknya dia. Di atas tengkuknya dia. Tengkuk niki atik niku ma bainal mangkib wal unuk. Mangkib niku niki napa ngarane niki pundak niki, unuk niki leher. Jadi mriki tengah-tengah ngene ridak niki lah. Teng mriki dipun sebutaken huwa mahallur rida teng mriki. Campakkanlah dia di atas niki pundaknya dia. Campakkanlah dia. Dawuhipun malaikat apa penjaga langit kelima. Ana malakul hasad. Aku adalah malaikat spesialis yang menjaga apa? Daripada sifat hasad. Innahu kana yahsadu innahu kana yahsudu man yata'allamu wa ya'malu bimithli amalihi. Dulu dia di atas dunia itu sukanya adalah menghasut, hasad iri. Man yata'allamu, orang yang dia itu belajar, wa ya'malu, dan dia itu beramal, bimithli amalihi, seperti amal yang dikerjakannya dia. Dia enggak mau punya saingan. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadat. Kemudian dia juga hasad kepada orang yang mengambil keutamaan dalam beribadahnya dia. Masya Allah. Wong hasud nggih. Kemudian kana yahsuduhum wa yaqau fihim amarani rabbi alla ada amalahu yafizuni ila ghairi. Dulu dia itu suka menghasutnya dia, suka menghasut dia. Dalam teks yang lain wa yaqau fihim, bahkan sampai mencela mereka, seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa hasud niku sifat perasaan dalam hati, kemudian nanti akan yuhayyiju khamsata asya, kemarin yang sudah disebutkan itu akan dapat merangsang kepada perlakuan-perlakuan yang lain, diantaranya adalah amal buruk, diantaranya nanti memfitnah, nanti diantaranya adalah berbohong, menghibah dan lain sebagainya niku nggih, sehingga mencaci dan lain sebagainya. Dawuhipun amaroni rabbi, Allah Subhanahu wa taala Tuhanku memerintahkan kepadaku alla ada amalahu, agar aku tidak membiarkan amalannya orang yang hasud ini, yujawizuni ila ghairi, membiarkan amal orang hasud ini dapat melewati aku, enggak bisa. Qala, kemudian Nabi SAW menceritakan, wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi. Malaikat hafadhah niku naik malih dengan membawa amalan hamba. Min saumin, daripada puasa, wa sholatin dan sholat, wa nafaqatin dan nafaqah, wa jihadin dan jihad, wa wara'in dan sifat wara'. Bahkan lahu, orang yang demikian ini orang yang demikian ini dipun dawuhaken membawa amalan-amalan yang luar biasa niki, fayujawizuna bihi ila sama'i sadisah, sampai kemudian melewati daripada langit yang keenam, sampai langit yang keenam. Langit yang keenam nggih. Bahwa langit yang keenam langit yang keenam ini dari min zahab. Dikatakan niku langit yang keenam niku pintunya niku dari apa?
dari zahab, dari emas, wakila min jauhar. Menurut pendapat lain mengatakan niku saking jauhar, saking napa? Permata. Wa yuqal laha al-khalisah, namine niku al-khalisah. Fayaqulu lahum malakul muwakkal biha, kemudian mengatakan kepada mereka seorang malaikat yang menjaganya. Teng langit yang keenam niku namine Tautail. Dia mengatakan kifu mandeko wadribu bihadzal amal wajah sahibih. Pukulkanlah dengan amal ini kepada wajah yang melakukannya, innahu kana la yarham insanan qat. Kenapa? Karena orang ini ternyata dulu di atas dunianya tidak punya sifat rahmat kepada manusia sama sekali. Min ibadillahi, dari hamba-hamba ini pun Allah Subhanahu wa taala. Min ibadillahi asabahu bala'un aw durrun, ketika melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kena musibah atau kena bala, aw maradun atau kena sakit, bal kana yasmatu bihi, bahkan orang ini di semasa dunia ketika ada orang kena bala, ketika ada orang kena sakit, orang kena musibah, justru yasmatu bihi, dia itu malah apa? Senang. Yafrahu bimusibatin nazalat bil insan. Niku seneng lek enek koncone kena bala. Enek tanggane kena musibah, berkurang niki. Padha duwe tokone soalé. Marine tutup tokone. Wis garek tuku tok laris kabeh mlayu nang aku. Kena musibah malah senang. Ana malakur rahmah, dan aku adalah malaikat rahmah. Jadi malaikat sahibur rahmah. Amaroni Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Ini Tuhanku Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan dia itu melewati daripada aku. Artinya yujawizuni ila ghairi, artinya melewati dari aku, penjaga setelah aku ini, penjaga pintu langitipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan malih wa tas'adul hafadatu bi amalil abdi. Malaikat hafadah terus naik kepada membawa amalan seorang hamba, min saumin, daripada puasa, wa sholatin, dan juga sholat, wa nafaqatin, dan nafaqah. Kathah urusan fisabilillah, wa jihadin, dan juga jihad untuk menegakkan agama ini pun Gusti Allah, wa wara'in, dan wara'. Lahu, bagi orang tersebut, bagi seorang hamba tersebut, dengan amalnya tadi itu, niku wonten namine swanten kados wau. Nggih. Dawiyun, lahu dawiyun kadawiyin nahli. Memiliki suara yang lirih kados suara gemru, ini bengungin apa? Tawon. Wadau'un kadau'i syamsi. Amalane tiyang niku wau gadah cahaya kados cahayane matahari. Ma'ahu thalathatu alafi malak. Ma'ahu salatatu alafi malak, bersama dengan orang amalan orang ini dikelilingi oleh 3.000 malaikatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Niki lek teng kitab Minhajul Abidin, kitabipun Imam Ghazali yang selain kitab niki, niku disebutaken lahu kasauti ra'di wadau'un kadau'il barqi. Suarane sing bagian niki niku kados suarane bledek, cahayane kados cahayane kilat.
dikelilingi oleh 3 malaikat, 3.000 malaikatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, fayujawizuna bihi, melewati kepada langit ke-6, ilas sama'i sabi'ah, menuju kepada langit yang ke-7. Nah, langit yang ke-7 niku dikatakan min yakutah, dari yakutah hamra, dari yakut, dari batu yakut hamra yang merah. Dikatakan namanya labiyah, al-labiyah. Niku nggih wonten sing jaga teng mriku sing ahli tasbih niku lek tasbih subhana khaliqun nur, subhana khaliqun nur, ngoten. Maha suci Allah yang menciptakan cahaya. Nah, wong sing ngucapne ngoten niku nggih oleh pahala kados dene sing ngucapne teng mriku. Fayaqulu lahum malakul muwakkal biha, maka mengatakan malaikat yang menjaga langit ke-7 tadi, kifu mandeka dhisik, berhentilah, wadribu bihadzal amal, dan pukullah dengan amal ini, wajah sahibih, kepada wajah sahibihi yang mengamalkan amalan ini, wadribu jawarihahu, wadribu jawarihahu, wadribu bihi jawarihahu, dan pukullah amalan itu kepada anggota badannya. Ya Allah, waklifu ala qalbihi, kemudian tutuplah hatinya dia. Kemudian dakwahkan, inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yarid bihi wajha rabbi. Tiang niki terus matur, malaikat niki terus dawuh. Aku niki malaikat penjaga zikir. Penjaga zikir niku maksudnya untuk zikir-zikir la ilaha illallah sanes. Nggih. Zikir teng mriki maksudipun adalah napa menika, aku ini adalah malaikat yang menjaga daripada orang yang suka disebut-sebut. Nggih. Suka disebut-sebut. Lek disanjung-sanjung seneng ngoten nika. Ana sahibul zikri, penjaga zikir. Artinya apa? Penjaga daripada sifat-sifat sum'ah, seneng lek disanjung. Wasaid finnas, gosip-gosipipun menungso buah bibir manusia. Fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin, sesungguhnya aku ahjubu rabbi, ahjubu, fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yarid bihi wajha rabbi, karena sesungguhnya aku itu menghalangi semua amalan-amalan yang tidak dikerjakan karenanya. Betul, ikhlas, pengen populer mawon. Nggih. Innama arada bi amalihi ghairallah. Orang yang demikian ini arada bi amalihi ghairallah, dia itu menginginkan daripada amalnya selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha. Orang ini beramal, dia itu hanya pengen tampak agung, tampak tinggi di pandangan mata-mata orang-orang ahli fikih, para ulama. Pengen punya citra yang bagus di mata para ulama. Kecerdasannya dikenali, ketawaduannya dikenali, kehebatannya, keilmuannya dikenali. Ya. Wong sing model ngaten iki. Berarti dia itu tidak menginginkan dan amalnya karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikran,
dan juga pengen disebut fil majalis, di majlis-majlis indal ulama, di sisi para ulama. Ya, pengen punya jah, kedudukan di para pembesar-pembesar orang. Wasaitan, dan juga suara-suara, artinya buah bibir bainan nas, antara manusia, fil madaini, berada di kota, viral. Amarani Rabbi, memerintahkan aku Tuhanku, alla ada amalahu, untuk aku tidak napa menika memerintahkan kepadaku agar aku itu tidak membiarkan amalan tersebut melewati aku. Okay. Melewati aku, yujawizuni ila ghairi, melewati aku, saya enggak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan itu melewati aku. Setiap amalan yang dilakukan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amalin lam yakun lillah, dan setiap amalan yang bukan karena Allah, khalisan murni, fahuwa riyaun, maka itu adalah riya. Wala yakbalullah, dan tidak akan Allah menerima amalal murai, semua amalan-amalan orang-orang yang riya di dalam amalnya. Ya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, datang Sayyidina Mu'ad bin Jabal, wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi, kemudian malaikat hafadhah niku munggah beto amalane hamba, min sholatin, daripada sholat, wa zakatin, dan zakat, wa siyamin, dan puasa, wa hajjin, dan juga haji, wa umratin, dan umrah, wa khuluqin hasan, dan juga akhlak yang baik, wa somtin, dan juga diamnya dia. Artinya somtin niki diam, amala yanfa'u fid dunya wal akhirah, yang tidak punya manfaat dunia akhirat, kan nilainya tinggi. Wa dzikrillahi ta'ala, dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu secara jahar maupun secara sir. Masya Allah, secara sir. Kemudian setelah niku dipun dawuhaken, fatusyayyi'uhu malaikatus samawati hatta yaqta'u al-hujuba kullaha ilallahi azza wa jal. Sampai kemudian niku wau dipun sebutaken amalan niku sampai dipun kawal dening malaikat-malaikatipun Gusti Allah, dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di 7 langit. 7 langit itu dikawal kali malaikat. Maka hatta yaqta'u bihil hujub, sampai kemudian hilang segala penghalang, sing ngaling-ngalingi niku hilang. Hatta yaqta'u al-hujuba kullaha kabeh ila Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakifuna, kemudian berhenti. Yakifuna, berhenti. Ya Allah. Begitu berhenti, baina yadaihi, di antara Allah Subhanahu wa taala tengah jengipun Gusti Allah niku berhenti, wa yasyhaduna lahu. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yasyhaduna lahu, mereka itu menyaksikan. Berdiri di hadapan Allah, para malaikat bersaksi bil amali salihil mukhlisi lillah, dengan amalan-amalan saleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahum kepada mereka, antumul hafadatu ala amali abdi. Kalian semua itu adalah malaikat hafadah. Ala amali abdi. Kalian itu bertugas menjaga amalan hambaku. Wa anar raqib. Dan aku lebih mengetahui dari apa yang ada dalam hatinya. Anar raqibu ala ma fi qalbihi. Aku ini maha mengawasi dari apa yang ada dalam hatinya dia. Innahu lam yaridni bihadzal amal. Sesungguhnya dia, hambaku ini, lam yuridni, tidak menginginkan aku bihadzal amali, dengan amalku ini. Masya sampai ke langit ketujuh. Malaikat niku sekira niku wis berhasil nggawa amalane hamba-hambane pun Gusti Allah, ternyata kemudian langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala niku wau ndawuh, aku Allah adalah yang maha meneliti, maha melihat apa yang ada di dalam hati hambaku ini. Innahu lam yuridni bihadzal amal. Dia itu sejatinya tidak menghendakiku dengan amalnya. Wa innama arada bihi ghairi. Setiap amalnya dia itu, dia menginginkan, menghendaki sesuatu selain aku. Dawuhipun Gusti Allah, fal alaihi la'nati, maka bagi hambaku yang demikian ini mendapatkan laknatku. Begitu Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ngelaknat. Ya Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala niki ngelaknat. Fatakulul malaikatu kulluha, maka malaikat-malaikat kabeh niki serentak. Nggih. Serentak malaikat niku wau mengatakan, alaihi laknatuka wa laknatuna. Kepadanya laknatmu dan laknat kami semuanya, wahai Allah. Wa tal'anuhu samawati sab'u wa man fihinna. Kemudian yang terjadi setelah itu, maka ketujuh langit, mulai dari 1, 2, 3 sampai 7, dan seluruh yang ada di dalamnya, di dalam langit-langit itu, dari para malaikat-malaikat pun Allah Subhanahu wa taala ikut melaknatnya, ikut melaknat hamba yang demikian ini. Fal'iyadu billahi min dzalik. Wah. Niki cerita setunggal hadis ngentekne wekdal. Nggih, niki namung setunggal hadis niki, Bu. Nah, niki sampun finish niki. Masya Allah. Ternyata sampai demikian itu ketatnya ketika kawula panjenengan menika pengin amal-amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya niki pun lolos 1, 2, 3 sampai ke 7, ternyata langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah ngelaknat, kabeh niku melu ngelaknat tiyang niku wau. Naudzubillahi min dzalik. Tsumma baka Mu'ad. Bar nyeritakne hadis niku terus Sayyidina Mu'ad nangis rahimallahu taala. Ya Allah. Wantahabba. Kemudian Sayyidina Mu'ad niku bar nangis. Nah, niku Sayyidina Mu'ad niku nangis dengan intahaba niku rafa'a sautahu bil buka, sampai bengok-bengok. Intihaban syadidan, bengok-bengok sampai nemen. Wa qala Mu'ad, kemudian Sayyidina Mu'ad matur malih teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, anta Rasulullah, panjenengan menika Kanjeng Nabi, panjenengan utusanipun Gusti Allah. Artinya apa? Panjenengan niku kan maksum saking dosa.
Wa ana Mu'ad, kula niki Mu'ad bin Jabal. Kula niku sanes tiyang ingkang maksum kados panjenengan. Fa kaifa li bin najah wal khalas min dzalik. Terus pripun kula niku slamet? Saged sampe jenengan terus mesti slamete Kanjeng Nabi. Lek kaya kula ngeten niki terus pripun? Terus solusine kados pripun lek ketate model ngoten niku wahai Kanjeng Nabi? Cerita niki gawe nangis Mu'ad ngoten. Lajeng kemudian ternyata ada solusi saking Kanjeng Nabi. Jadi jenengan kan wedi niki deg-deg ser niki. Wedi napa mboten niki? Kayak aku ngoten nggih. Ya mestine ngoten. Tapi ternyata ada solusi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membuat kula panjenengan niku merasa napa? Lega dengan jawabanipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa niku solusine? To be continue. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi panjang umur, sehat, afiat. Mugi-mugi kula panjenengan terus saged napa menika nelateni nggih, nelateni ngamalaken maos nderekaken napa ingkang dipun dawuhaken Imam Ghazali menika sampai akhir, kemudian berusaha mengangan-angan dalam kehidupan kula panjenengan dan kemudian dijadikan barometer niki nggih. Mugi-mugi kula panjenengan menika saged ngamalaken dari apa yang disampaikan menika. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ngapunten ingkang kathah, wonten lepat anggen matur awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.